Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin, jami'ul hadirin wal hadirat. Segenap yang saya hormati para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Al-Ittihad. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan pertemuan ini pertemuan terakhir, namun ini adalah pertemuan pertama yang insya Allah akan menghasilkan pertemuan yang indah, yang persis seperti ini, di tempat yang mulia seperti ini, namun di alam barzakh nanti, kemudian di akhirat, kemudian di surga pula bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terutama wabil khusus hadratul muhtaram, para dewan pengurus Masjid Al-Ittihad, Al-Ustaz Erik, wa dewan imam, dewan guru, dewan asatid, wabil khusus guru kita bersama yang tadi maghrib antum barusan mendengarkan bacaan indah dari Maulid Nabi Al-Habib Saleh bin Muhammad Al-Bagir Al-Attas, wabil khusus guru Al-Fagir di sini yang hadir, Masya Allah, Al-Habib Anis As-Sagaf, hafizahumullah wa ra'ahum wa ballaqahum aqsamunahum. Hakikat dari pertemuan kita di tempat yang ini ya ikhwan, bukanlah suatu kebetulan atau bukanlah suatu berpapasan, namun ini adalah rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang seandainya kita mengetahui hikmah di baliknya, maka kita akan bersyukur dan kita akan sujud bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena apa? Karena hakikat dari tiap-tiap perkumpulan dan hakikat dari tiap-tiap perkenalan adalah suatu perjanjian di antara kita. Perjanjian apa? Perjanjian yang leluhur, yang tinggi, yaitu adalah perjanjian bila mana nanti di akhirat, bila mana ketika kita melewati jembatan Siratul Mustaqim, salah satu di antara kita terjerumus, maka wajib atas yang selamat untuk menolongnya. Di sini kita saling tatap muka, saling mengenal wajah walaupun tidak mengenal nama. Wajah yang pernah kalian lihat di sini jangan kalian lupakan. Bisa jadi itu wajah akan menolongmu di akhirat nanti. Dan bila mana engkau yang selamat dan itu wajah tidak selamat, maka wajib atasmu untuk menolongnya. Wahakala. Tiap-tiap perkumpulan di dunia, tiap-tiap perkenalan di dunia, bila tidak menghasilkan perkumpulan di surga, maka itu sia-sia. Apakah mungkin perkumpulan dalam rangka mengenang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan sia-sia? Hasya wa kalla. Tidak mungkin perkumpulan ini sia-sia. Itulah ya ikhwan, inilah yang kita niatkan di majelis seperti ini, dan inilah bekal kita insyaallah di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi daimil ifdal azimin nawal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin maula Bilal al-badril mutalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi khaira sahbin wa al. Nashhadu annahu Allahu alladhi la ilaha illa hu wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadata 'abdin mu'tarifin bi taqsirih rajin 'afwahu wa bigayatahu min kulli zulmatin wa dujunnah wa murafaqata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fid dunya qabla al jannah wa an yakuna lahu min kulli zulmati syahawatihi wa nafsihi wigayatan wa junnah. Alhamdulillah, senantiasa puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, hingga Allah Ta'ala izinkan kaki ini untuk melangkah memenuhi panggilannya. Kita di sini beriktikaf bersama, berada di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ya ikhwan, kalau seandainya dikatakan secara umumnya, tidaklah seorang muslim itu dia bisa melaksanakan ibadah kecuali kalau Allah dahulu yang sudah memberinya taufik. Allah sudah memberinya taufik dahulu, petunjuk. Berkat taufik itulah akhirnya hamba itu bisa beribadah. Oleh karena itu ya ikhwan, kalau kita bahas masalah taufik ini, khalqu qudratit ta'ah fil 'abd. Allah Ta'ala menciptakan kekuatan untuk bisa bertaat di diri hamba itu. Allah Ta'ala ciptakan perkara itu. Taufik itu adalah asas dari segala ketaatan. Segala kebaikan itu adalah cabang dari taufik. Namun yang aneh di sini, kalau seandainya taufik itu asas, tapi di Al-Quran Allah Ta'ala hanya membahas masalah taufik sekali sahaja ya ikhwan. Allah Ta'ala berapa kali bahas perihal salat? Banyak sekali. Berapa kali bahas perihal zakat?
Berapa kali bahas perihal sedekah? Banyak. Tapi semua itu adalah cabang dari taufik. Namun Allah Ta'ala menyebutkan taufik cuma sekali. Itu pun ala lisan Nabi Allah Syu'aib alaihi salam, wa ma taufiqiya illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya turo, ada apa rahasia di balik ini, ikhwan? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan taufik satu kali sahaja, padahal ini adalah sumber ketaatan? Berkata ulama kita, mereka bilang, tahu nggak kenapa? Allah Ta'ala mau ngasih tahu isyarat, ini taufik, walaupun itu asas dari segala kebaikan, tapi taufik itu sangatlah mahal. Taufik itu sangatlah langka, sangatlah jarang, sampai-sampai Allah sendiri nggak mau nyebutinnya kecuali sekali. Karena mahal. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam qasidahnya, kalau seandainya engkau berdoa, maka sepatutnya apa yang engkau minta? Fasal rabbaka taufiqa wal afwa war ridha wa kawanan ma'a ahlil huda wal haqaiqil. Mintalah 4 perkara. Fasal rabbaka taufik, nomor 1 taufik. Ya Allah, berikanlah kami taufik ya Allah. Kalau bukan karena taufik kita nggak bisa duduk di sini ya ikhwan. Kalau bukan karena taufik nggak mungkin kita sholat isya tadi barusan. Semua itu cabang dari taufik. Maka mintalah taufik dari Allah Ta'ala. Yang kedua wal afwa, pengampunan. Yang ketiga war ridha, keridhaan. Yang keempat wa kaunan ma'a ahlil huda wal haqaiqi, bersama orang-orang soleh. Nah, itulah doa-doa kita yang semestinya kita berdoa dengannya setelah sholat dan di malam hari, wa hakadha ikhwan. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kalau dibahas perihal taufik itu adalah asas. Namun beberapa ibadah ada taufik yang khusus. Di antaranya adalah i'tikaf di masjid. Ini perlu taufik yang khusus. Perlu apa? Perlu undangan dari Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nggak ngundang, nggak mungkin kita sembrono masuk ke rumahnya. Karena memang Allah Ta'ala mengundang. Kebaikan bermula darinya. Allah lah yang berjasa atas kita ya ikhwan. Allah yang memberikan taufik dan Allah yang mengundang kita ke rumahnya, dan alhamdulillah Allah berikan pula kita taufik untuk memenuhi undangannya itu. Sampailah kita di masjid yang mulia ini. Wah kata, yang mana tempat seperti ini ya ikhwan, indahnya dari segi batin lebih indah dan lebih megah dari segi zahir. Yang mana dikatakan la baitun yuqra'u fihi al-Qur'an tatara'a li ahli sama kama tatara'a an-nujum li ahli al-ard. Rumah-rumah yang dibacakan Al-Qur'an di situ, penampakan indahnya bagi penghuni langit sebagaimana penampakan indahnya bintang-bintang bagi penghuni bumi. Wah kata ikhwan, i'tikaf perlu taufik yang khusus. Yang lebih mulia lagi, yang lebih ajib lagi, perihal apa? Perihal salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perlu taufik yang lebih khusus lagi. Betul, perlu taufik dari Allah. Ambil rahasia ini, dan tiap-tiap salawat yang dikeluarkan oleh seorang hamba itu adalah tanda bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah dahulu menyebutnya. Nabi Muhammad sudah tergetar hatinya untuk mengenang sang hamba ini. Berkat dari getaran hati Rasulullah, berkat dari Rasulullah mengenang hamba ini, akhirnya apa yang terjadi? Mantul itu ikhwan, akhirnya tercerminlah kepada si hamba ini, akhirnya dia baru bisa bersolawat. Kalau Rasulullah belum mengenangnya, kalau Rasulullah belum terbetak hatinya untuk mengenang hamba itu, maka tidak bisa dan tidak mungkin itu hamba mengeluarkan solawat. Kalau bukan karena cinta Rasulullah ke hamba itu, maka tidak mungkin juga hamba itu bisa mencintai Rasulullah. Oleh karena itu ikhwan, berkata sebagian ulama, kalau engkau mau mengetahui seberapa besar kadar cinta Nabi Muhammad kepadamu, maka ukurlah seberapa besar cintamu kepada Nabi Muhammad, persis seperti itu. Dan cintamu kepada Nabi Muhammad adalah cerminan dari cinta baginda kepadamu. Dari mana kita ambil makna yang indah ini? Ambillah dari firman Allah Ta'ala, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Yuhibbuhum, ia sang Nabi mencintai mereka, para umatnya. Dari cinta itu akhirnya apa? Wa yuhibbunah, baru mereka para umat bisa mencintai Rasulullah. Kalau nggak ada yuhibbuhum, maka nggak ada yuhibbunah. Walaupun dari segi sastra bahasa Arab di sini
Itu ataf dengan huruf waw. Wal waw la yaqtadi tartib. Akan tetapi berkata ahlul haqiqah wa ahlul lughah, tapi litartibil Qur'ani i'tibar. Susunan Al-Qur'an perlu diperhitungkan. Walaupun atafnya dengan waw. Didahulukan yuhibbuhum. Ia dahulu, Rasulullah dahulu yang mencintai mereka. Dari cinta ini barulah timbul umat itu bisa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu ya ikhwan perlu taufik umum dan perlu taufik khusus, dan perlu apa? Perlu Rasulullah dahulu yang sudah menyambut kita, baru kita bisa bersalawat. Shallu ala nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa ikhwan. Bukan cuma itu, ini kebaikan bermula darinya. Kebaikan bermula dari baginda yang telah mengenang kita, kemudian akhirnya tercermin di lidah kita sehingga kita bisa bersalawat. Selesai ceritanya sampai situ? Belum selesai. Ketika kita bersalawat, Allah Ta'ala balas dengan apa? Luar biasa ikhwan. Allah Ta'ala kembalikan ruh Nabi Muhammad kepada jasadnya sehingga baginda bisa menjawab salam kita. Lihatlah hadis Bukhari, ma min musalli yusalli au musallim yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang sahih tab'an. Tidaklah ada orang yang bersalawat kepadaku ataupun orang yang memberi salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan ruhku kepadaku sehingga aku bisa menjawab salamnya. Makanya dikatakan majelis-majelis salawat itu bagi mereka yang hatinya hidup, bagi mereka yang bisa merasakan, bagi mereka yang tidak pilek batin bisa mencium, mereka senantiasa akan merasakan hembusan angin yang sepoi-sepoi yang berasal dari Madinah, yang berasal dari kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah apa? Adalah jawaban salam dari baginda. Nikmat ya ikhwan. Cuma itu belum itu. Padahal ini kebaikan dimulai dari baginda. Kita hanya mencerminkan kebaikan itu. Namun subhanallah Allah Ta'ala balas dengan jawaban salam dari baginda. Bukan cuma itu ya ikhwan, Allah sendiri yang membalas. Allah membalas dengan apa? Satu salawat dibalas berapa ya? 10 rahmat. Satu salawat itu dibalas sama Allah 10 rahmat. Dan apa arti rahmat? Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Rahmat dari Allah yang satu itu bisa mengeluarkan kita ya ikhwan dari kegelapan ke cahaya. Kalau seandainya kita dalam kegelapan kesumpekan, kegelapan kegelisahan, kegelapan kesibukan dengan dunia, salawat, niscaya Allah Ta'ala akan mengeluarkanmu ke cahaya keimanan, ke cahaya ketenangan, ke cahaya tumakninah dan sakinah berkat salawat. Satu salawat dibalas 10 rahmat. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika dia mendengar fadilah yang luar biasa terhadap salawat itu, dia bilang, ya Rasulullah, semestinya aku ini bersalawat berapa kali sehari? Cukupkah sekali ya Rasulullah? Baginda berkata, in zitta fa khair. Kalau engkau tambah lagi lebih bagus. Kalau begitu 10 ya Rasulullah, setiap hari 10. In zitta fa khair, tambah lagi lebih bagus. Kalau begitu 100 ya Rasulullah. Nabi berkata, in zitta fa khair, tambah lagi lebih bagus. Kalau begitu 1000 ya Rasulullah, aku akan salawat 1000 setiap hari. Apa yang terjadi ya ikhwan? Nabi SAW dalam beberapa riwayat berkata, zahamat katifuhu katifi. Orang yang kalau salawat 1000 kali setiap hari, dia akan masuk surga bersandingan pundaknya dengan pundakku, kata Rasulullah. Yang ajib lagi ikhwan, dalam riwayat yang lain, ketika sahabat itu berkata, kalau begitu aku salawat 1000 kali setiap hari, idzan yukfa hammuk wa yughfar dzambuk. Kalau begitu engkau punya dosa akan diampuni dan kegelisahanmu akan dijauhi darimu. Gak bakal sumpek, gak bakal gelisah, gak bakal porik, gak bakal porik Habib ya, gak bakal porik, gak bakal sumpek ya ikhwan. Kalau orang salawatan 1000 kali setiap hari, dijamin hidupnya happy, senang. Dua perkara ini ya ikhwan sering kali kita dengar, tapi luar biasa kalau seandainya kita teliti. Pertama, pengampunan dosa. Yang kedua, dijauhkan dari kegelisahan di dunia. Ini perkara luar biasa yang menjamin kesenangan sa'adah dunia akhirat. Pengampunan dosa ikhwan itu suatu yang luar biasa.
Tapi kapan kita akan merasakan manfaatnya? Di akhirat nanti. Coba bayangkan, semua kita pasti akan meninggal, dan semua kita pasti akan masuk barzakh, dan semua kita per individu, setiap kita akan menghadap Allah, setiap kita akan ngomong langsung dengan Allah tanpa ada perantara penerjemah. Akan dipanggil namanya, liyagum fulan ibnu fulan lil 'ardi 'ala Allah, berdirilah fulan bin fulan untuk menghadap kepada Allah. Perjumpaan itu pasti ya ikhwan, perjumpaan yang tidak ada ragu sama sekali. Kita meyakini perjumpaan itu, perjumpaan yang kita nanti-nanti itu. Ketika engkau berjumpa dengan Allah, apa yang paling engkau takuti ketika itu? Yang paling kita takuti ketika itu adalah apa ya ikhwan? Adalah dosa kita. Kalau seandainya ada seorang nggak punya dosa sama sekali, cuma sekali dia berdosa, tapi dia belum memastikan itu dosa sudah diampuni belum, dia bakal takut menghadap kepada Allah Ta'ala. Atajra'u li mugabalatillahi wa ma'aka dzambun ghairu maghfur wahid. Berkata Sayyidul Habib, apakah engkau akan lancang menghadap Allah Ta'ala sedangkan engkau masih mempunyai satu dosa yang belum diampuni? Satu dosa itu ngeri kita menghadap Allah Ta'ala. Lalu bagaimana gerangan dengan beribu-ribu dosa kita ikhwan? Jangan lupa, sholawatlah yang akan menjadi penolongmu di akhirat nanti. Yughfar dzambuk, diampuni dosamu. Kesenangan akhirat itu ada di sholawat. Wah, kata. Perihal yang paling engkau takuti ketika engkau berhadapan dengan Allah itu bisa ditangani oleh sholawat. Ini yughfar dzambuk, diampuni dosamu. Perihal yang kedua ajib, yukfa hammuk, kegelisahanmu di dunia akan hilang, dijauhkan dari kesumpekan, hilang sumpeknya berkat sholawat. Kalau di dunia ya ikhwan, walaupun agak aneh pembahasannya, kalau ini mau tanya, di dunia ini apa yang paling kita takutin? Sebagian menjawab kemiskinan, sebagian menjawab penyakit. Apa lagi? Apa yang paling kita takuti di dunia? Apa kira-kira? Yang lagi belajar takut nggak lulus. Apa yang menghantuinya? Lain-lain. Ini yang perkara bukan ada di tempat lain. Tiap orang lain-lain. Perkara yang ditakutin. Sebenarnya ikhwan, kalau kita bahas, bukanlah kemiskinan yang ditakutin, dan bukanlah penyakit yang ditakutin. Kalau seandainya seorang menghadapi semua itu dengan ketabahan dan ketenangan, maka dia menikmatinya. Bayangkan ada seorang, dia tidak punya harta sama sekali, contohnya dia punya rumah nyewa, makannya pas-pasan, tapi dia menikmati itu, merasa kecukupan dengan itu, happy hidupnya. Malam-malam dia tidur kenyak, ngorok tidurnya, nikmat tidurnya. Padahal kalau kita hitung-hitung, ini orang nggak punya apa-apaan. Inilah orang kaya yang sebenarnya. Kalau seandainya sebaliknya ada orang, masya Allah, Allah bukakan pintu dunia kepadanya, kaya luar biasa, punya kendaraan banyak, punya rumah di mana-mana, tapi dia dihantui dengan pikiran, dikejar-kejar, nggak bisa tidur dengan nyenyak, pakai obat sampai-sampai bangun gelisah. Apa yang terjadi? Apa itu kesenangan dunia? Apa itu apa itu artinya sa'adah? Ini hakikatnya ini orang miskin. Makanya dikatakan kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa. Wahakala. Tak memandang apa yang ada di tangan, tapi apa yang ada di hatimu. Itulah kekayaannya ikhwan. Oleh karena itu dikatakan perkara yang paling kita takuti waktu kita di dunia bukanlah kemiskinan ataupun penyakit ataupun kematian yang sudah pasti itu. Apa yang paling kita takuti ketika kita di dunia adalah kegelisahan, kesumpekan. Kegelisahan itu bisa menyelubungi pikirannya ikhwan. Sumpek udah gelap semuanya, walaupun dia punya semua, tapi seakan-akan nggak punya semua karena sumpek. Nabi SAW menawarkan solusi untuk kita semua. Kalau seandainya engkau mau di duniamu dijauhkan dari kegelisahan, banyak-banyaklah bersolawat. Menangani problem di akhirat nanti dengan pengampunan dosa, dan menangani problem di dunia dengan dijauhkan dari segala kegelisahan. Solawat banyak-banyak kata Rasulullah SAW. Wahakala ikhwan.
dan ini mujarrab. Makanya ada cerita yang ma'ruf itu diceritakan, cerita yang ajib. Kita lihat bagaimana salawat itu luar biasa ya ikhwan, apalagi di akhir zaman ini katanya, yang sulit sekali kita mencari seorang guru yang murabbi yang bisa menghantarkan kita kepada Allah Ta'ala. Berkata sebagian a'immah, Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Al-Ka'af, di akhir zaman nanti kayak sekarang nih, kalau orang susah nyari guru, ya sudah banyak-banyak salawat. Seorang gurulah yang bisa menanamkan di hatimu sifat-sifat yang baik dan mencabut dari hatimu sifat-sifat yang buruk dengan tarbiyahnya, dengan pendidikannya. Tapi kalau seandainya kita nggak bisa nemu guru yang murabbi itu, bagaimana? Ya, banyakin salawat, karena salawat itu adalah sebagai guru di akhir zaman nanti kayak sekarang. Wah kata ikhwan, dengan salawat, subhanallah, sifat yang buruk kita hilang. Dengan salawat, sifat yang baik akhirnya tertanam di hati kita. Akhirnya dia menjadi orang yang tawadhu, yang rendah hati, orang yang sidik, yang jujur. Semua itu berkat salawat. Wah kata, hilang kibirnya, hilang kesombongannya, hilang penyakit hasadnya, hilang penyakit irinya berkat salawat. Wah kata ikhwan. Makanya diceritakan bagaimana salawat itu bisa menghilangkan kegelisahan dunia. Dulu ada orangnya baik, masya Allah alaih, tapi dia terlibat hutang, banyak ngutang di sono sini. Akhirnya hampir tiap hari teman-temannya itu nagih hutang sama dia, banyak hutangnya. Akhirnya istrinya bilang, abang kalau begini ya kewalahan kita, tiap hari ditagihin utang sama orang. Jadi gimana solusinya dek, katanya, kata suami itu. Si istri menawarkan solusi, begini aja katanya, daripada ente ditagihin sekian puluh orang, mending yang nagihin satu orang. Maksudnya gimana? Coba abang lihat, ada nggak temen yang bisa abang pinjem fulus darinya, dan abang bayarin tuh utang-utang orang lain. Jadi yang nagihin cuma satu orang aja, yang lain enggak, sudah. Oh bagus, ya khair. Akhirnya apa? Bapak ini akhirnya melihat siapakah teman-temannya yang baik, yang berkenan untuk meminjamkan mablagh yang besar. Oh, ada fulan temannya. Datanglah dia ke temannya itu dan dia cerita, oh, fulan, syuf ana ada hajat, ana mau minjem fulus, mau minjem duit. Berapa? Ana minjem 200 dinar. Masya Allah, 200 dinar buat apaan? Gede itu. Iya, aneh banyak hutang, aneh mau bayarin utang-utang. Tapi nanti bisa bayar, bisa insya Allah. Juga sekalian aneh juga mau buat proyek itu, dari duit itu buat modal buat proyek, insya Allah bisa bayar. Berapa temponya? 2 bulan. Bener 2 bulan? Iya 2 bulan. Ini dikasih pinjaman akhirnya. Berapa dia minjem? 200 dinar. Bawalah duit 200 itu dan dia bayarin ke teman-temannya. Semua sudah terbayar dan dia membangun proyek kecil-kecilan. Begitu ikhwan. Apa yang terjadi? Ya, bulan pertama lewat, proyeknya belum jalan, belum goal. Nah, hampir bulan kedua mau habis, masih juga. Di akhir bulan kedua, akhirnya proyeknya bangkrut. Yang tadinya dia buat itu modal untuk bayar hutang, akhirnya hilang tuh proyek, bangkrut, habis. Dia bingung mau bayar dari mana hutang itu. Sesuai waktu, akhirnya temannya itu datang nanya, fulan, ente ingat nggak? Ente minjem fulus dari ana 200 dinar. Ya betul, ana ingat. Ana nggak ngingkarin, ana mu'tarif, ngaku ana punya hutang 200 dinar. Gimana sekarang, bisa bayar? Nggak bisa. Loh, katanya mau ada proyek. Betul, ada proyek tapi gagal semuanya. Jadi gimana dong? Sudah temponya sekarang. Ya nggak bisa, gimana lagi? Ya sudah, apa yang ente punya? Aneh ambil, aneh sita. Aneh nggak punya apa-apaan. Ente punya rumah? Enggak, ini rumah kontrak. Ya Allah. Punya apa, kendaraan? Nggak punya. Bingung nih temannya, akhirnya gimana cari bayarnya? Oh, sudah janji padahal 2 bulan harus bayar. Akhir cerita ya kawan,
Temannya ini marah. Dalam hukum fikih, orang yang seperti itu namanya muflis, ya. Namanya muflis. Ini kalau dalam hukum fikih, orang kayak gitu hukumnya di penjara. Temannya itu saking keselnya, ikhwan, bawa dan menggandeng tangannya ke pengadilan, ke mahkamah. Dia nurut dan dia pasrah. Emang ngaku dia salah. Dibawa sama temannya ke pengadilan dan menghadap hakim. Silahkan, kata hakim, ada apa? Hakim, ini temanku minjam fulus 200 dinar 2 bulan yang lalu, dan dia janji mau ngembaliin, tapi sekarang nggak bisa dikembaliin. Betul? Betul. Ngaku? Kenapa nggak bisa dikembaliin? Dia cerita begini. Sekarang ente punya apaan? Apa yang ente punya sekarang? Punya rumah? Nggak punya, hakim. Punya kendaraan? Nggak punya. Oh, namanya muflis kalau gitu. Ya sudah, hukumnya ente di penjara. Terima? Saya terima. Tanpa memprotes, saya terima, hakim. Ya sudah, siap-siap, bismillah, untuk menjalankan hukum ini. Divonis penjara sama hakim. Si bapak ini, ya ikhwan, si bapak ini akhirnya mengajukan permintaan. Wahai hakim, aku mengajukan permintaan. Apa permintaanmu? Bukan untuk dimaafkan dari hukuman, bukan. Permintaanku, aku minta malam ini adalah menjadi malam terakhirku bersama keluargaku. Hakim izinin saya untuk ini malam saya bermalam dengan keluarga, biar berpisah sama mereka. Besok saya janji akan kembali lagi ke sini dan saya akan masuk penjara besok. Ini permintaan si bapak ini. Hakim bingung untuk menyikapi permintaan ini. Hakim bilang kayak gini, Bapak, kalau seandainya saya lepaskan bapak sekarang, apa yang bisa menjamin bapak besok pulang ke sini? Saya janji, hakim, demi Allah saya akan besok pulang. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau seandainya bapak kabur nih malam? Siapa yang bisa nyariin bapak? Siapa yang bisa bawa bapak ke sini lagi? Dia tengok kanan kiri, nggak ada yang dikenal. Hakim, saya janji besok saya akan balik. Hakimnya bilang, bukannya saya nggak percaya janji, tapi nggak bisa kayak gitu, harus ada penjamin. Ditanya sama yang temannya yang diutangin tuh, gimana fulan? Oh, nggak bisa, hakim, harus ada penjamin. Ya jelas banget kalau gitu dia bakal kabur di malam, nggak mau dipenjara. Ada penjamin, tamam, bisa. Kalau nggak ada, nggak bisa, mau kabur nih artinya. Dibilang sama tuh orang, sama bapak itu, demi Allah wahai hakim, wahai fulan, besok aku akan kembali. Mereka nggak terima juga. Akhirnya apa? Dia bingung, tengok kanan tengok kiri. Hakim, besok wallahi demi Allah aku akan kembali dan jaminanku adalah apa? Jaminanku adalah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Iya, di sini nggak ada yang aku kenal, nggak ada yang aku tahu, tapi semua kita kenal Rasulullah, semua kita tahu Rasulullah. Maksudnya apa yang menjadikan Rasulullah sebagai jaminanmu? Wahai hakim, wahai hadratul hakim, wahai hakim yang mulia, seandainya aku besok tidak balik, maka jangan anggap aku ini daripada umatnya Rasulullah. Dia berani untuk mengeluarkan dirinya dari umat Rasulullah SAW. Katanya, lancang sekali kau, berani sekali kau. Ya, gimana lagi, aneh nggak punya teman, nggak punya yang aneh kenal sama Rasulullah. Wah, semua kita kenal semua Rasulullah. Hakimnya bingung akhirnya, ikhwan. Dan hakimnya itu akhirnya tersentuh hatinya. Temannya pun juga tersentuh hatinya. Sang hakim bilang sama si fulan ini, gimana fulan, ente menerima jaminan ini? Temannya bilang, hakim, kalau Rasulullah yang sudah menjadi penjamin, gimana kita nggak terima? Pasti kita terima ya hakim. Jadi bisa kita biarin bapak ini bermalam semalam ini sama keluarganya, silahkan, nggak apa-apa. Ya sudah, kata hakimnya, deh pak, kami terima jaminanmu. Malam ini bapak balik dan bermalam dengan keluarga sebagai malam terakhir. Besok bapak balik sini lagi untuk dipenjara. Siap. Selesailah majelis itu dan akhirnya si bapak balik dari pengadilan dengan vonis hukum di penjara, tapi diizinkan malam itu bermalam untuk malam terakhir baginya sama keluarganya. Balik si bapak itu bingung gimana caranya. Ya sudah pasrah, gimana lagi. Sampai ke rumah ya ikhwan, istrinya nanya, abang gimana ceritanya? Ada apa hari ini? Apa yang terjadi? Dia ceritain sama si bapak. Ibu begini ceritanya. Oh,
Jadi bapak besok mau masuk penjara? Iya. Sebenarnya saya sudah divonis masuk penjara sekarang. Loh kok bisa keluar? Iya. Saya menjadikan Rasulullah sebagai jaminan saya untuk bisa bermalam, ini malam terakhir bersama keluarga. Istrinya bingung. Bapak berani sekali. Kok beraninya bapak menjadikan Rasulullah sebagai jaminan bapak? Ya gimana lagi bu? Saya nggak punya orang yang saya kenal. Ya Rasulullah ini kenal. Ini ceritanya padahal bukan sahabat ya ikhwan, kagak. Bukan sahabat yang diceritain ini, bukan. Orang biasa. Kata si ibunya, alhamdulillah kalau begitu Pak, alhamdulillah hakim sudah berkenan untuk mengizinkan bapak bermalam di sini dengan jaminan Rasulullah. Kalau begitu Pak, kalau begitu nih, ini malam kita bareng-bareng sama anak-anak pengen berterima kasih kepada Rasulullah. Maksudnya gimana Bu? Berkat Rasulullah akhirnya kita bisa bermalam nih malam bareng-bareng, malam terakhir. Jadi gimana? Bapak, malam ini kita bergadang bareng-bareng, soft satu barisan, kita salawatan. Gitu ya? Salawatan sebagai rasa terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sudah mulai akhirnya salat Isya bareng-bareng, mulai salawatan tuh si bapak, si ibu, anaknya 2. Salawatan. Ini ceritanya salawatan, niatnya sampai subuh. Sebagai rasa terima kasih mereka kepada Rasulullah SAW. Mulailah salawat, tengah malam anak pertama KO. Ntar lagi anak kedua KO juga. Si ibunya lama-lama KO juga. Pada tidur semua ketiduran. Si bapak terus tutup. Akhirnya nggak kuat KO juga si bapak. Semua ketiduran akhirnya. Yang ajib di sini ikhwan, apa yang terjadi? Nah, si bapak pas dia ketiduran, dia mimpi. Dalam perihal mimpi itu, dia melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Di mimpi itu baginda bertanya, "Wahai fulan, engkau menjadikan diriku sebagai jaminanmu malam ini?" Bapak berkata, "Iya ya Rasulullah." "Kenapa?" "Karena aku nggak kenal lagi siapa orang kecuali engkau ya Rasulullah. Dan aku tahu kau pasti bersedia untuk menjadi penjamin." Nabi SAW bersenyum dan akhirnya Nabi bilang, "Ya sudah, besok sebelum engkau kembali ke pengadilan, engkau pergi ke si fulan. Engkau pergi ke fulan. Ada fulan itu. Dalam cerita itu ikhwan disebutkan si fulan itu adalah seorang pejabat. Engkau pergi ke si fulan itu dan engkau ceritakan dan minta darinya uang sebesar 200 dinar. Bapak ini dalam mimpi itu berkata, "Ya Rasulullah, seandainya dia nggak percaya kepadaku, gimana?" Bilang sama dia bahwasanya dia itu di antara wiritannya adalah 1000 kali sholawat setiap malam. Namun semalam dia ketiduran, belum kelar 1000-nya. Tapi sudah kita terima 1000, nggak apa-apa. Ini siapa? Kata Nabi SAW dalam mimpi itu. Ya sudah, si bapak bangun akhirnya. Bangun, dia ingat tuh mimpi semalam begini. Ya sudah, berarti sebelum kembali ke pengadilan dia mau bersinggah dulu nih ke si fulan ini. Dalam versinya si pejabat itu. Pagi-pagi datang dia ke rumah itu, ngetok pintu, "Ahlan wa sahlan, tafadhol, ada apa?" "Anda punya hajat." "Oh silahkan." "Begini Pak, semalam diceritain panjang, saya itu begini, terlilit utang, habis itu saya minjem dari teman, akhirnya hakim memvonis saya dengan penjara, tapi akhirnya saya kembali semalam dengan jaminan Rasulullah." Intinya apa? Intinya semalam saya nyindir Rasulullah dan Rasulullah bilang kepada saya untuk minta uang dari bapak 200 dinar. Sama si bapak itu langsung diketawain. Nah, ini kalau bahasa kita ini modus lama. modus lama ini, main mimpi, ya kan? Ya sekarang orang banyak main mimpi dijadiin mainan. Mimpinya kagak, ngakunya iya. Ngaku mimpi. Padahal ya ikhwan, kalau kita bahas dalam syariah, itu dosanya besar, syuf. Orang yang mengaku mimpi padahal nggak mimpi, itu seakan-akan dia berbohong kepada Allah. Dalam hadis Nabi SAW, "Manidda'a annahu ra'a syai'an fi manamihi." Barang siapa yang mengaku bahwasanya dia melihat sesuatu di tidurnya, mimpi,
padahal dia nggak mimpi, maka apa yang terjadi? Maka Allah Ta'ala akan masukkan dia ke neraka sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai dia bisa memasukkan jamal, onta, ke dalam lubang jarum, dipaksa. Wa fi tafsir Ibn Abbas berkata, al-jamal di sini bukan artinya onta. Al-jamal di sini artinya tali, apa namanya, kalau kapal gede itu kalau mau apa itu tali jangkar, kan tebel tuh. Tali jangkar itu namanya jamal dalam bahasa Arab. Hakadzagal Ibn Abbas, tali jangkar. Sebelum dia bisa memasukkan tali yang segede itu, dimasukkan ke bolongan jarum yang sekecil itu, sebelum dia mampu, maka dia terus akan diazab sampai dia mampu. Kapan mampunya? Itulah dosa bagi orang yang ngaku-ngaku mimpi. Dalam beberapa riwayat lagi, dua dosa yang besar yang mendekati kekafiran. Yang pertama, mengaku mimpi. Yang kedua, mengaku nasab. Dua dosa ini sangat mendekati kekafiran dalam hadis. Wahakata. Ala kulli hal. Jadi akhirnya si bapak tadi jelas. Dia bilang, ya modus lama ini. Nah, si bapak yang semalam mimpi itu dibilang, ane sudah kira ente bakal kayak gini. Ane sudah kira ente bakal nuduh ane dengan bohong. Tapi ane pun semalam bertanya kepada Rasulullah perihal ini. Dan Rasulullah memberikan jawaban. Jawabannya apa? Nabi bilang semalam, ente nih fulan punya wiritan kan 1000 sholawat sebelum tidur. Tapi semalam ente tiduran. Belum 1000 ente udah tidur. Tapi kata Rasulullahnya, Rasulullah sudah menerima sholawatmu dengan sempurna walaupun kurang. Ini ikhwan, waktu disebutin oleh bapak itu, si pejabat yang tadinya nggak percaya akhirnya nangis. Katanya, demi Allah, ini wiritanku gak ada yang tahu. Ini rahasia antaraku dengan Rasulullah. Kok ente tahu? Dan bener semalam aneh ketiduran. Belum kelar 1000 ketiduran. Dan luar biasa bisyarah, kabar gembira ini Rasulullah sudah menerimanya. Alhamdulillah. Akhirnya percaya si pejabat ini. Ini subhanallah ikhwan, dalam versi cerita itu, ini yang diceritain pejabat, coba ceritanya. Emang ada pejabat kayak gitu? Salawatan 1000 kali setiap hari? Ada enggak? Insya Allah ada. Insya Allah. Ya Allah, berikanlah kami pejabat yang kayak gitu tuh. Wiritannya 1000 kali salawat. Gul Sayyidil Habib, waktu Sayyidil Habib Umar ada ziarah di beberapa negara Chechnya, ya. Bertemu dengan beberapa pejabat mereka, dan mereka bilang kayak gini, alhamdulillah Habib, berkat kita nemenin antum ziarah-ziarah di kota kami, yang tadinya wiritan kami 10.000 setiap hari, sekarang bisa 20.000 berkat nemenin Habib. Terus siapa yang ngomong? Mereka yang ngomong. Jadi emang ada kayak gitu ikhwan. Insyaallah khair, amin insyaallah. Akhirnya si pejabat ini percaya, dan akhirnya sudah begini, sebentar. Dia masuk ke kamarnya, bapak ini perintahnya berapa ya? 200. Nih kasih, ambil 200. Ambil 200, gua buat bayar utang biar nggak dipenjara. Tunggu sebentar, dia masuk lagi dan dia ambil 200 dinar lagi, dan ini 200 dinar dariku sebagai hadiah dariku karena kabar yang luar biasa, Rasulullah sudah menerima salawatku semalam. Ambil nih 200 lagi. Berapa sekarang? 400 dibawa sama si bapak itu. Si bapak akhirnya keluar dari rumah pejabat itu. Mau kemana sekarang? Mau ke rumah temennya, mau bayar utang. Sudah, itu jangan tutut aneh lagi. Sudah, aneh utang, bayar sekarang. Ke rumah temennya, ngetok pintu pagi-pagi, dibukain sama temennya, langsung temennya nangis dan memeluk si bapak ini. Nangis. Kata bapak, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ada apaan? Terima kasih banyak pokoknya. Fulan, maaf, aneh kesini mau bayar hutang. Ini 200 dinar, alhamdulillah aneh sudah punya. Sekarang aneh mau bayar hutang sekarang. Enggak, bukan itu. Bapak, terima kasih banyak. Itu hutang sudah saya ikhlaskan, enggak usah dibayar lagi. Emang ada apaan? Bapak, dengan berkat Bapak, semalam saya mimpi Rasulullah. Dan dalam mimpi itu Rasulullah berterima kasih kepada saya karena saya telah menerima baginda sebagai jaminan Bapak semalam. Saya nggak pernah mimpi
Tapi semalam saya mimpi berkat bapak ini. Terima kasih banyak. Udah, utangnya nggak usah dibayar. Tunggu sebentar. Masuk lagi itu orang tuh ke rumahnya, ambil kresek. Berapa isinya? 200 dinar lagi. Nih, ambil Pak, hadiah dari saya sekarang 200. Hutang yang saya ikhlaskan dan ini hadiah dari saya. Berkat bapak akhirnya saya bisa mimpi Rasulullah semalam. Bapaknya bingung. Bawa berapa sekarang? 600 sekarang bawa. Sekarang mau kemana sekarang dia? Dia mau ngabarin hakim sekarang. Mau ngabarin hakim sudah. Si fulan temanku itu sudah ngikhlasin. Jadi nggak ada cerita penjara sekarang. Sudah. Datanglah si bapak ini ke pengadilan. Tahu-taunya sudah ditunggu sama hakim di depan pintu. Pas dia datang, itu langsung ikhwan hakimnya turun dan hakimnya memeluknya dan nangis itu hakim. Gal, terima kasih banyak wahai fulan. Jazakallah khair. Ada apa? Hakim, saya datang ke sini, maaf, saya mau ngabarin ini hutang saya sudah bayar dan dia sudah mengikhlaskan. Jadi nggak ada tuntutan sekarang. Bukan masalah itu, kata hakimnya. Sudah pasti kita nggak bakal nuntut Bapak untuk penjara. Udah nggak ada penjara sama sekali sekarang. Terima kasih banyak. Ada apa hakim? Semalam saya mimpi Rasulullah. Berkat saya menerima jaminan Bapak. Berkat saya menerima jaminan baginda sebagai jaminanmu. Semalam saya mimpi Rasulullah SAW dan Rasulullah berterima kasih setelah menerima diri saya sebagai jaminan si fulan. Saya nggak pernah mimpi Rasulullah, tapi semalam mimpi berkat Bapak. Udah ya Pak, kita ikhlas, nggak ada cerita tuntutan sama sekali. Tunggu sebentar. Saya hakim masuk dan ngambil kresek, ngasih lagi 200 lagi. Ini hadiah dari saya. Sebagai rasa tasyakur. Berkat Bapak saya bisa mimpi Rasulullah. Berapa sekarang dibawanya sekarang? 800. Pulanglah si bapak ini akhirnya dari pengadilan itu. Yang kemarin ikhwan, baru kemarin dia pulang dari pengadilan dengan kesumpekan yang luar biasa. Dia pasrah, besok di penjara. Berapa lama? Gak tahu. Dia kira ini malam menjadi malam terakhir bersama keluarganya. Tapi semua itu hilang. Yang tadinya dia kembali dari pengadilan dengan tangan kosong, dengan kegelisahan yang luar biasa, sekarang dia kembali dengan 800 dinar secara duniawi, dengan senang luar biasa, dan dia mimpi Rasulullah lagi. Lebih dari itu semua berkat apa? Ketika dia masuk dan balik ke rumahnya, dia cerita sama istrinya, ibu, luar biasa ibu, berkat ibu kita kayak gini. Emang ada apa Pak? Nih berkat kita selawatan semalam, kita pengen terima kasih kepada Rasulullah, akhirnya Rasulullah yang membalas. Kita pengen terima kasih kepada Rasulullah, tahu-tahunya nggak kayak gitu. Rasulullah membalas dengan luar biasa, di luar bayangan kita. Ini lihat, 800 dinar sekarang dibebasin dari penjara, nggak ada utang lagi. Ini semua berkat salawat kita semalam begadang sama anak-anak untuk berterima kasih. Inilah balasan Nabi Muhammad SAW. Ini balasan yang dia dapatkan di dunia, belum lagi balasan dia akan dapatkan di akhirat nanti, kebersamaan dengan baginda Muhammad SAW. Begitulah ya ikhwan, bagaimana salawat menjadi solusi untuk kegelisahan seseorang. Yang penting yakin, yang penting tidak akan sia-sia salawat, tidak akan sia-sia majelis salawat, wahakata, tidak akan. Nabi SAW kalau seandainya kita mendengar di syama'il, di sirahnya Nabi itu senantiasa membalas dengan kebaikan. Pun kalau seandainya ada musuhnya menyakitinya, orang munafik menyakitinya, apa yang terjadi? Nabi balas dengan kebaikan. Nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Kalau seandainya keburukan dibalas dengan kebaikan, lalu apa gerangan? Kalau seandainya kita berbuat amal baik, apakah akan dibalas dengan kebaikan pula? Pasti, dan pasti ya ikhwan. Apalagi perihal salawat, perihal mengungkapkan kecintaan kepada Rasulullah yang seringkali kita bahas nih. Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW, ketika datang, ya Rasulullah, idzin li an amtadihak, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memujimu ya Rasulullah. Ini pujian ya ikhwan yang dikarang oleh paman Rasulullah sendiri, Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pujian yang berupa syair bait. Itu ceritanya apa? Ceritanya bagaimana peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita namain ini maulid nih berarti nih. Apa arti maulid? Kisah kelahiran Nabi. Syairnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengutarakan bagaimana kelahiran Rasulullah SAW.
Beliau berkata, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsafu al-waragu thumma habatta al-ard la basharun anta wala mudghatun wala 'alagu bal nutfatun tarkabus safinata wa qad aljama nasran wa alahu al-gharagu. Di akhir bait beliau berkata, wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa da'at binurikal ufugu fa nahnu fi dzalika nur wa dzalika dhiya wa sublar rasyadi nakhtarigu. Ini maulid yang dikarang oleh Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ada di Al-Mu'jam Al-Awsat rawahu Tabrani, dan juga di Al-Mustadrak rawahul Hakim bi sanadin sahih. Apa yang terjadi? Nabi diam? Enggak. Nabi membalas dengan apa? Dengan doa yang mustajab. Qul ya ammah la yafdillahu faka, katakanlah wahai pamanku, pujianmu itu silahkan, semoga Allah Ta'ala tidak merontokkan gigimu, semoga Allah menguatkan gigimu. Makanya dalam ceritanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib panjang umurnya sampai khilafah Sayyidina Umar, dan di akhir hayatnya giginya masih kuat. Berkat apa itu? Berkat memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjang ikhwan, banyak sekali cerita-cerita, peristiwa-peristiwa yang kita yakin duduknya kita di sini tidaklah sia-sia. Yang punya hajat dikabulkan hajatnya insyaallah. Yang punya hutang dilunaskan hutangnya insyaallah. Yang punya apapun kepentingan insyaallah taala Allah taala akan sampaikan dan lebih dari apa yang diharapkan. Yang lebih terpenting dari itu semua ikhwan, yang kita niatkan di sini insyaallah kita akan menjadikan ini majelis, menjadikan acara ini adalah modal untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia sebelum di akhirat. Bersama Rasulullah di rumah kita, bersama Rasulullah di masyarakat kita, bersama Rasulullah di hati kita. Ya Allah, lahirkanlah sosok Rasulullah di hati kami ya Allah. Lahirkanlah sosok Rasulullah di mata kami, lahirkanlah sosok Rasulullah di telinga kami, lahirkanlah sosok Rasulullah di lisan kami, di akhlak kami, di keluarga kami, sehingga kami bisa bersama baginda di dunia sebelum di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair wa anahum alaih, وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. بارك اللهم في هذا المسجد ومن حل في هذا المسجد ومن صلى بهذا المسجد ومن جلس في هذا المسجد ومن جلس في هذا البرنامج. بركة عظيمة، بركة توسع لها الأرزاق الحسية والمعنوية الظاهرة والباطنة، وأن تجمعنا مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عند اليقظة والمنام وعند سكرة الموت وعند البرزخ وفي الآخرة، وندخل الجنة معه برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Sayyidi, bila saya berkenan kiranya mengijazahkan kepada kami salat di sini yang saya diterima dari Khalifah Habib Umar bin Khattab. Bila saya berkenan. Masya Allah Ustaz Erik, Masya Allah alaikum, jazakumullah khair. Perihal ijazah, Masya Allah ikhwan, apa namanya, sebenarnya nggak pantas Al-Faqir untuk diberikan ijazah, apalagi memberikan ijazah. Perihal ijazah, apa itu ijazah? Ijazah bagaikan yaqulul Imam Al-Habib Ahmad Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Mahdar, al-ijazah qatrur rijal bil rijal ka qatril jimal bil jimal. Al-ijazah hablul ittisal wa asbul infisal wa qatrur rijal bil rijal ka qatril jimal bil jimal. Ijazah adalah tari rantai tari yang bersambung ke atas, yang bila mana kalau seandainya di bawahnya digerakkan maka semua akan tergerak dan mengikat dari generasi ke generasi. Wahakadha. Itu adalah manfaat dari suatu ijazah. Masya Allah Ustaz, apa namanya, masalah ijazah di sini, Masya Allah, antum sudah Masya Allah dan semua ikhwan sudah Masya Allah, dan semuanya Al-Faqir nggak pantas untuk memberikan ijazah, nggak pantas untuk diberikan ijazah, apalagi memberikan ijazah. Tapi insya Allah ala husnul dzannukum, antum baik bersangka kepada Al-Faqir, padahal Allah yasturna bi sitrihil jamil. Banyak kita mendengarkan ijazah salawat dari Sayyidil Habib, baik pun salawat yang panjang atau salawat yang pendek. Wahakala ada salawat yang sangat pendek di sini yang sangat mudah ikhwan kita baca, salawat dhamir. Salawat dhamir. Al-Faqir mengambil dari Sayyidil Habib, juga Al-Faqir mendapatkan ijazah dari Sayyidi Al-Walid ayahanda, dari Sayyidil Habib Abdurrahman Al-Jufri wa ghairuh. Sangat mudah ya ikhwan, dan enggak panjang
waktu. Pertama kita mulai dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Itu pertama kali. Kemudian setelahnya bilang Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Terus Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Pakai dhamir semuanya. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala. Namanya salawat dhamir. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Al-Faqir langsung ambil dari tangan Sayyidil Habib yang tadi antum bacakan di muqaddimah. Ijazah salawat karangan Sayyidil Habib, salawat Nuri Kassari itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Nuri Kassari wa madadikal jari wa jama'ani bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Kita baca bareng-bareng deh, Al-Faqir talqinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Nuri Kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur ajastukum fi dhalik. Bilang gabilna al-ijazah. Insyaallah ya jazakumullah khair Ustaz. Bismillah Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah sekali lagi. Baik, selanjutnya untuk acara terakhir pembacaan doa dan terakhir zikir oleh Sayyidul Wali Al-Habib Anis As-Sadafi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nabatu insyaallah ta'ala min al-amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqan min ba'dihi tafarraqan ma'suma. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك علما لدنيا ومشرق الصافي الهدي يا وهاب يا غني. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, insyaallah kita sudah sampai ke penghujung acara. Sekali lagi